Saudara, 3 bulan menjadi buronan, pelarian mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi akhirnya berakhir Senin malam. Ia ditangkap bersama menantunya Reski Herbiono karena diduga menerima suap hingga 46 miliar rupiah. Pelarian mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi akhirnya berakhir setelah 3 bulan menjadi buronan. Nur Hadi ditangkap bersama menantunya Reski Herbiono di wilayah Jakarta Selatan. Selasa pagi, Nur Hadi dan menantunya dibawa dan diperiksa di gedung KPK Jakarta. Bersama menantunya, Nur Hadi masuk dalam daftar pencarian orang sejak 13 Februari 2020. KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka pada 16 Desember 2019 karena diduga menerima suap dan gratifikasi senilai 46 miliar rupiah terkait pengurusan sejumlah perkara di Mahkamah Agung dalam kurun waktu 2011 hingga 2016. Bukan kali ini saja Nur Hadi berurusan dengan penyidik KPK. Nur Hadi Abdurrahman yang lahir di Kudus 19 Juni 1957 merupakan pejabat Sekretaris Mahkamah Agung pada tahun 2011 hingga 2016. Ia selalu mangkir dari panggilan KPK sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 2019. Namanya selalu muncul dalam sejumlah kasus, termasuk kasus suap Panitera PN Jakarta Pusat Edi Nasution hingga kasus mantan petinggi Lipo Group Edi Sindoro dan advokat Lukas. KPK telah mencari jejak keberadaan Nur Hadi serta menelusuri asetnya. Pencarian Nur Hadi dilakukan hingga ke rumah iparnya di Surabaya dan rumah mertuanya di Tulungagung. Namun akhirnya penyidik KPK menangkapnya di Jakarta Selatan 1 Juni 2020. Nur Hadi juga pernah disorot setelah melakukan hajatan akbar perkawinan anaknya yang menghabiskan dana mencapai 43 miliar rupiah pada tahun 2014. Saat itu, semua tamu undangan yang berjumlah 2.500 orang mendapat souvenir pernikahan berupa iPod Shuffle yang harganya berkisar Rp700.000. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi di Gedung KPK Jakarta. Cindy, Nur Hadi 3 bulan buron dan bagaimana kronologi KPK bisa mengendus jejak keberadaan Nur Hadi dan menantunya, dan sejauh ini apa hasil pemeriksaan dari penyidik KPK? Ya Juno, sejak ditangkap di sebuah rumah di kawasan Jakarta Selatan pada kemarin pada pukul 21.30, kemudian KPK membawa Nur Hadi dan juga menantunya Reski Herbiono ke Gedung Merah Putih KPK dan tiba pada pukul 7 pagi. Hingga saat ini kalau dari KPK menyebut tengah melakukan pemeriksaan secara intensif. Memang tidak dirinci pemeriksaan atau topik-topik apa saja yang didalami, tapi tentu masa selama Nur Hadi dan juga menantunya buron ini menjadi topik yang sangat mungkin untuk didalami juga, seperti misalnya apakah ada keterlibatan pihak lain, kemudian juga di mana bersembunyi dan apa saja yang dilakukan selama menjadi buron itu. Yang kedua, mengingat ketika atau alasan dijadikan DPO pada pertengahan Februari itu adalah karena ia dan juga menantunya mangkir dari panggilan KPK sebagai tersangka, yang artinya pihak dari KPK juga masih membutuhkan informasi maupun juga konfirmasi untuk melengkapi konstruksi perkara dan juga berkas untuk nantinya dilimpahkan ke pengadilan. Jadi masih ada banyak informasi yang perlu digali lagi oleh KPK. Nah, untuk Nur Hadi sendiri dan juga menantunya ditetapkan sebagai tersangka sejak Desember 2019 lalu. Kalau dari KPK ada 3 kasus yang melatar belakangi. Yang pertama adalah terkait gugatan perdata PT Multikom Indrajaya Terminal. Ini adalah perusahaan yang direkturnya adalah Hindra Sunyoto yang juga menjadi tersangka bersama-sama dengan Nur Hadi dan juga menantunya pada Desember lalu. Di situ Hindra Sunyoto bermaksud untuk memuluskan peninjauan kembali atas kasasi, kemudian juga agar proses hukum dan eksekusi lahan milik perusahaannya ditangguhkan. Di sana Hindra diduga memberikan sejumlah cek senilai 14 miliar rupiah, namun karena gugatannya gagal sehingga diminta kembali. Yang kedua masih terkait dengan perusahaan di bawah Hindra Sunyoto yaitu PT MIT. Di situ terkait dengan sengketa saham. Jadi Hindra Sunyoto ingin memenangkan perkara perdata kepemilikan saham, sehingga untuk memuluskan itu diduga ia juga memberikan uang senilai 33,1 miliar rupiah yang dipecah menjadi 45 kali transaksi melalui menantunya ditujukan kepada Nur Hadi. Dan yang ketiga terkait gratifikasi perkara di pengadilan. Jadi dalam rentang waktu
Oktober 2014 hingga Agustus 2016 diduga Nur Hadi menerima gratifikasi dengan total 12,9 miliar rupiah untuk perkara sengketa tanah. Itu adalah 3 kasus yang menjadi latar belakang KPK menetapkan Nur Hadi dan juga menantunya yang dalam hal ini berperan sebagai perantara dijadikan sebagai tersangka. Juno. Iya, Cindy, ada dugaan kasus bahwa Nur Hadi dan menantunya ini menerima suap hingga 46 miliar rupiah dalam jangka waktu 5 tahun dari 2016 hingga 2016, dari 2019 hingga 2016 saat dia menjadi panitera Mahkamah Agung. Lalu apakah juga masih ada kaitan dengan kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2016 silam juga? Kasus yang ditangani KPK pada tahun 2016 silam ini menjadi asal muasal atau pengembangannya inilah yang akhirnya menjadikan Nur Hadi sebagai tersangka bersama dengan menantunya. Di pada tahun 2016 KPK sedang menangani kasus korupsi yang terjadi di lingkungan PN Jakarta Pusat, yaitu dengan ada pihak swasta bernama Dodi Arianto Supeno memberikan sejumlah uang 50 juta rupiah kepada salah satu panitera di PN Jakarta Pusat, yaitu Edi Nasution, untuk masih terkait dengan peninjauan kembali. Setelah didalami lagi oleh pihak dari KPK, ternyata ada keterlibatan dari Edi Sindoro yang saat itu merupakan presiden komisaris dari Lipo Group, mengingat ternyata perusahaan yang ditangani di PN Jakarta Pusat itu adalah salah satu anak perusahaan dari Lipo Group. Jadi Edi Sindoro sebagai presiden komisaris Lipo Group pada saat itu meminta bantuan sejumlah pihak termasuk Dodi Arianto Supeno dan juga Edi Nasution sebagai panitera untuk memuluskan peninjauan kembali. Dari sana baik itu dari fakta persidangan maupun juga dari dakwaan begitu ditemukan ada nama Nur Hadi diduga juga menerima aliran dana. Di situ disebutkan misalnya Dodi Arianto Supeno pernah melakukan pertemuan dengan Nur Hadi, kemudian juga ada barang bukti yang ditemukan di rumah dari Nur Hadi. Nah, dari situlah kemudian digali apakah ada penerimaan-penerimaan lain dari Nur Hadi. Juno. Baik, terima kasih rekan Cindy Permadi terkait dengan penangkapan sekretaris atau mantan sekretaris MA Nur Hadi dan menantunya dari gedung KPK Jakarta.